Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini. Lalu pula selawat dan salam marilah kita saling sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat dan salam pula kepada al dan sahabat sekalian yang telah bersama-sama Rasulullah memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam. Selawat dan salam pula kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhir. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Sigli, dan yang saya muliakan guru dan staf SMA Negeri 2 Sigli. Izinkan kepada saya sejenak pada hari yang berbahagia ini untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif, yaitu selaku tugas daripada Jalan Guru Penggerak. Budaya positif adalah di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya, sekolah kita harus membudayakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seperti yang telah kita lakukan di pagi hari Jumat, yaitu membaca Yasin, dan di pagi Senin kita juga melakukan upacara bendera, serta di awal pembelajaran kita juga melakukan berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan ada juga yang telah kita lakukan salam waktu masuk siswa dan salam juga pada saat siswa berakhir mata pelajaran, yaitu di hampir pulang. Apa itu tujuan diadakannya budaya positif di sekolah? Tujuannya adalah dengan kata lain budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah. Maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan siswa. Jadi tujuan adanya
ataupun diberlakukan ataupun diterapkannya budaya positif di sekolah kita ini untuk membentuk karakter daripada siswa. Untuk saat ini yang paling pesimis ditanya di siswa-siswa bukan cuma di sekolah kita, akan tetapi di hampir semua jenjang pendidikan yang paling kurang adalah karakter siswa. Bagaimana kita memupuk kembali karakter yang telah pudar dari siswa. Terus selanjutnya bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang pertama, dengan cara menerapkan komunikasi terbuka. Artinya, sebelum diterapkan budaya positif di sekolah, kita harus mensosialisasi, baik dengan mengundang para guru ataupun para penceramah ataupun narasumber yang bisa berbicara masalah budaya positif, yang menguasai materi budaya positif. Yang kedua, cara membangun budaya positif, bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Dan selanjutnya, hindari pendisiplinan dengan cara negatif. Artinya, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, diupayakan dilakukan dengan hal-hal yang baik, jangan dengan hal-hal yang menghukum. Mengapa jangan dilakukan dengan hal-hal yang menghukum? Karena apabila dilakukan dengan cara yang menghukum, mungkin akan menjadi efek bagi siswa ataupun efek yang negatif bagi siswa. Mungkin kedepannya dia akan mengingat hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Akan tetapi bagaimana caranya? Apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, sebaiknya diberikan hukuman yang bisa bermanfaat bagi mereka. Misalnya, kalau ada pelanggaran di guru agama, siswa melakukan pelanggaran di guru agama, kita memberi hukuman kepada mereka, misalkan dengan menyuruh mereka mengaji. Dan pokoknya memberi hukuman yang berfaedah bagi mereka. Yang selanjutnya, yang keempat, seimbangkan target akademis dan kesejahteraan emosional siswa. Di sini kita sebagai guru tidak hanya dituntut untuk mengejar nilainya saja, akan tetapi kita juga harus mendampingi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita ini dituntut bukan untuk menuntut siswa, akan tetapi kita dituntut untuk menuntun siswa. Yang selanjutnya, terapkan etika positif. Artinya, terapkan etika positif ini lebih baik apa yang akan dilakukan kita berikan contoh kepada siswa sebelum siswa itu melaksanakannya. Yang selanjutnya, tanamkan pendidikan berkarakter kepada siswa. Ini hampir sama di yang ketiga, hindari disiplin dengan cara negatif. Jadi menanamkan karakter yang baik, membudayakan karakter yang baik. Seperti di awal saya bilang, kita menyuruh siswa ataupun membiasakan siswa untuk yasinan di pagi hari Jumat. Konsep budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, posisi kontrol guru. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Serta yang keenam, segitiga restitusi. Apa yang dikatakan dengan disiplin positif? Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira contohnya di positif? Ada? Contoh.
seperti yang tadi gambar, melaksanakan sembahyang berjamaah. Ini salah satunya yang biasa kita lakukan adalah keyakinan di pagi hari dan di pagi Senin melaksanakan upacara bendera, serta yang sering kita lakukan di hari-harinya adalah mengunjungi orang yang sakit, baik siswa ataupun guru. Yaitu disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif. Maksud daripada disiplin positif di sini, jadi bukan seperti peraturan kelas, akan tetapi disiplin positif ini dapat disepakati bersama siswa, baik secara umum maupun per kelas. Biasanya disiplin positif ini lebih baik diterapkan pada awal pembelajaran. Di hari pertama pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas. Contoh kesepakatan kelas yang pertama, saling menghargai ataupun mendengar apabila orang lain berbicara dan lain sebagainya. Yang kedua, teori motivasi. Yang tergolong dalam teori motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ini Bapak Ibu, kita umpamakan kita ini siswa. Apabila ada guru yang memberi hukuman yang tidak baik akan kita, pasti hukuman itu akan kita ingat selamanya. Memang hukuman itu ada dampak bagi kita, akan tetapi hukuman ini tidak baik ataupun kurang baik bagi siswa. Ini tergolong ke dalam motivasi eksternal, bisa dikatakan paksaan. Tanpa adanya hukuman ataupun tanpa adanya kita, mungkin siswa tersebut enggan untuk melakukan, bahkan tidak mau melakukan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini tergolong ke dalam motivasi eksternal. Maksud daripada ini, kita ini sebagai guru jangan selalu menginginkan penghargaan. Mengapa demikian? Karena apabila segala sesuatu diinginkan dengan penghargaan, ketika tanpa ataupun tiadanya penghargaan, siswa kita tidak akan mau melakukan apa yang kita suruh. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Jadi di sini apabila kita ingin melakukan sesuatu, ini harus berpikir berkali-kali. Apabila saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan? Apabila saya melakukan ini, apa dampak bagi kita dan apabila dampak bagi orang lain? Apakah dampak itu berdampak positif ataupun negatif? Apabila apa yang kita lakukan berdampak positif, dilanjutkan. Tapi apabila apa yang akan kita lakukan berdampak negatif bagi kita dan orang lain, ini sebaiknya dihentikan. Yang selanjutnya, hukuman. Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada guru, kepada individu atau kelompok atas kesalahannya. Hukuman bersifat satu arah. Guru yang memberikan dan siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Hukuman berdampak pada psikologi siswa sehingga akan menimbulkan perasaan bersalah, marah, rendah diri, dan siswa akan mengasingkan diri. Artinya, apabila ada siswa yang
bersalah ataupun melakukan kesalahan, sebaiknya hukuman bagi siswa itu dihindari. Mengapa demikian? Karena ini dapat berdampak pada psikologi siswa. Oke, kita berikan hukuman bagi siswa yang keras, ini mungkin tidak berdampak apa-apa. Tetapi apabila kita berikan hukuman kepada siswa yang pemalu ataupun periang, ini mungkin boleh jadi kadang-kadang dia tidak mau lagi bersekolah. Mengapa? Dikarenakan siswa tersebut malu dengan teman-temannya. Yang selanjutnya yang menjadi hal yang positif, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi untuk masalah mereka dan berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Vincent Jensen 1996. Jadi sebaiknya apabila ada siswa yang bermasalah, kita melakukan perbaikannya ataupun dengan cara restitusi. Makna daripada restitusi, apabila kita melakukan cara dengan restitusi, ini akan membuat kesadaran siswa, akan menimbulkan kesadaran siswa untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan. Ini contoh daripada hukuman. Yang pertama, identitas gagal hukuman. Seperti contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Untuk konsekuensinya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Yang selanjutnya, untuk restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, korban mendapat keadilan. Korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan. Untuk restitusinya, korban mendapat ganti. Dan pelaku pasif agresif meningkatkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini nanti bahan presentasi Bapak akan Bapak bagikan kepada Bapak Ibu. Ini kita lanjutkan saja karena ini banyak. Hal budaya positif yang satu lagi, yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Yang pertama, kita sebagai guru harus menjadi sebagai penghukum. Kita bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, kita juga guru, posisi kontrol kita sebagai guru. Kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, kita bertindak sebagai teman. Kita boleh menjadi teman untuk menyelesaikan masalah siswa. Yang keempat, kita guru juga bisa bertindak sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Akan tetapi kita sebagai guru ini lebih baik menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Dampak pada siswa dari seseorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan yang berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Maksud daripada penghukum di sini, kita bertindak sebagai penghukum
Ini salah satunya menghardik. Seperti di dalam kelas kita ngomong kepada siswa, kok bandel kali, itu jangan, karena dapat menurunkan kepercayaan siswa, bisa membuat siswa malu dan lain sebagainya. Yang kedua, guru juga bisa bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Ini lebih efektif dibandingkan sebagai penghukum. Misalnya, ada siswa yang terlambat, kita tanya, mengapa kamu terlambat? Siswa pasti ada alasan, karena ini Pak. Jadi dengan kita menanyakan mengapa, mungkin besok siswa tersebut tidak akan mengulangi hal yang mengakibatkan siswa itu terlambat ke sekolah. Itu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah. Biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada siswa dari seseorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, kita bertindak sebagai teman. Guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini seorang guru dalam menyelesaikan kesalahan siswa lebih enaknya kita mengungsikan diri sebagai teman. Mungkin dengan mengungsikan diri sebagai teman, kesalahan mereka atau kesalahan siswa ini akan lebih terbuka. Yang biasa dilakukan sebagai posisi pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, ini posisi kontrol yang paling baik dilakukan oleh guru, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Yang guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang disebut berkaitan dengan. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang terlambat sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini salah satu contohnya posisi kontrol guru. Lugus kemarin. Kamu suka ya kalau ibu berubah ke kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, dari nanti jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jatuh
Kita kembali lagi kepada Menteri. 5 posisi kontrol menyala. Kita kembali lagi kepada Menteri. Setelah kita melihat video yang tadi, contoh posisi kontrol yang tadi kita lihat adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir ataupun yang kelima sebagai manajer. Contohnya, contoh pertanyaan dan bahasa ini ada di dalam tabel. Seperti penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi di sini kita sebagai seorang guru dengan pertanyaan ataupun bahasa kita membuat sehingga siswa mau mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, membuat kesalahan alasan untuk murid. Artinya ini kita bertindak sebagai teman. Jadi kalau siswa ada kesalahan, mereka pasti akan mencari alasan mengapa mereka bersalah. Mungkin di posisi ini mereka lebih terbuka. Dan yang selanjutnya ataupun yang posisi guru sebagai pemantau, kita adalah menghitung dan mengukur. Yang kelima ataupun inilah posisi yang paling cocok dilakukan oleh guru, yaitu sebagai manajer, dengan contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa seperti apa yang kita yakini ataupun apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan siswa. Misalnya ada siswa yang terlambat. Jadi karena kamu hari ini terlambat, bagaimana cara kamu agar hari besok ataupun hari-hari selanjutnya kamu tidak terlambat lagi. Ini contoh daripada sebagai manajer. Kita lanjut setelah posisi kontrol guru, kita lanjut dengan sebelum saya melanjutkan, jika ada bapak ibu yang ingin bertanya disilakan. Ada? Tidak ada. Baiklah, kita lanjutkan yang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Yang pertama, keyakinan kelas. Keyakinan kelas salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi di hari pertama kita mengajar di kelas, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita diskusikan dengan siswa, kita mencari pendapat dari siswa. Jadi siswa saling mengeluarkan pendapat, boleh dengan menulis di kertas, ada juga menulis di kertas paket dan ditempelkan di depan. Itu tergantung bagaimana kitanya menjalankan ataupun membuat keyakinan kelas kepada siswa-siswa kita. Ini ada contoh keyakinan kelas 1-2. Yang pertama, kebersihan kelas, tanggung jawab bersama. Ini kesempatan dari keyakinan kelas guru bersama siswa. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di kelas tepat waktu. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini salah satu contoh daripada keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 1-2 pada
di awal semester ini saya lakukan bersama dengan siswa kelas 1-2. Ini ada juga langkah-langkah restitusi. Langkah-langkah restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti contoh soal pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang selanjutnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, tergolong dalam validasi tindakan. Contoh untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang untuk menstabilkan identitas, contoh pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas melibatkan pemahaman diri, penerimaan, refleksi, interaksi positif, dan pengalaman dengan identitas yang stabil. Seseorang merasa percaya diri, memiliki arah hidup yang jelas, dan dapat menghadapi tantangan lebih baik. Dan langkah restitusi yang selanjutnya ataupun yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah proses penting dalam berbagai konteks untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan agar tindakan di masa depan lebih akurat dan efektif. Pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau kepada anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini ada contoh yang telah saya lakukan bersama dengan siswa kelas 1-1. Ini yang saya lakukan di demonstrasi kontekstual. Memang kebetulan tim fokus dalam masalah, jadi nggak ada suara. Ini video yang saya buat ada suara. Ini ada dua kasus. Yang pertama yang diperankan oleh Rizka Putri. Kasus yang pertama, siswa mencontek saat mengerjakan tugas mata pelajaran ekonomi. Ini salah satu contoh restitusi. Ini ada contoh. Ini saya lakukan di dalam pustaka yang dibantu oleh teman-teman pustaka, dan saya ambil siswa dari kelas 1-1. Kebetulan pada hari yang bersangkutan tidak ada kegiatan di siswa tersebut, makanya saya gunakan untuk membuat video restitusi, segitiga restitusi. Ini ada penjelasan. Di sini menstabilkan identitas.
memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Setelah saya membuat video ini, saya juga melakukan refleksi dengan siswa tersebut, dan siswa tersebut merasa senang karena saya telah mengajak mereka untuk membuat ataupun menyelesaikan salah satu kasus. Ini saya lakukan umpan balik yang tadi saya bilang refleksi. Ini siswa Rizka Putri Amanda. Ini tanggapan dari siswa. Berhubung tidak ada suara, ini sebagai salah satu contoh yang telah saya lakukan bersama dengan siswa. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua sama juga saya lakukan bersama siswa kelas 1. Ini kameramennya petugas fokus. Ini sama juga yang seperti video yang pertama, menstabilkan identitas. Masih sama dengan video yang pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari langkah-langkah restitusi, jika ada yang ingin dipertanyakan ataupun kurang jelas, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ada Pak? Nggak ada. Saya sudah paham apa yang saya bahas. Ini masih dengan langkah restitusi. Saya kembali sedikit langkah-langkah restitusi. Yang pertama, mengambil identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada yang tadi, yang sebelumnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Ada tulisan satu besar. Kadang ada yang bertanya menyangkut dengan cara bagaimana membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas salah satunya kita lakukan bersama dengan siswa. Siswa memberi pendapat, siswa mengeluarkan pendapat. Nanti pendapat dari siswa kita ambil mana yang terbaik. Kita bisa melakukan dengan poster ataupun tulisan, dan selanjutnya keyakinan kelas itu ditempel di kelas siswa untuk dibaca dan dilaksanakan. Nanti apabila ada siswa yang melanggar dengan keyakinan, kita suruh siswa tersebut untuk membaca kembali apa yang
telah mereka sepakati. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah. Berhubung Bapak Ibu, saya rasa sudah memahami semuanya. Jadi di sini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyisihkan sedikit waktu kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya selaku sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas diseminasi budaya positif di sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
positif. Baik, dari pemaparannya tadi saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif itu salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh semua guru untuk membentuk karakter siswa, terutama menuju atau membentuk karakter siswa melakukan hal-hal positif. Dimulai dari upacara bendera, dan juga bisa dilakukan dalam kelas, yaitu dengan membuat atau menciptakan keyakinan kelas bersama guru dan siswa. Di sini siswa juga akan sangat antusias karena guru tanpa tidak sengaja melibatkan mereka. Dan juga yang dapat saya simpulkan yaitu begitu banyak sekali budaya positif yang dapat dilakukan oleh guru. Tidak hanya seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa lagi, dan di sini guru sangat berperan penting. Jadi semangat terus untuk guru dalam mendidik dan menuntut siswa dalam proses pembelajaran. Hanya ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Samira. Saya mewakili dari semua guru di SMA Negeri 2 Sigli. Setelah saya mendengar pemahaman dari Bapak tadi yang berjudul pemahaman yaitu tindakan budaya positif, dengan ini saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi dengan kreatif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan itu saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Sigli. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak San sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu sendiri yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa saya terapkan di sekolah dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.